Assalamualaikum Pak Salim. Waalaikumsalam Bu Desya. Apa kabarnya Pak Salim? Alhamdulillah baik Bu. Semoga Ibu juga dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah, saya juga baik. Ngomong-ngomong, tumben Bapak menghubungi saya. Ada apa ya? Apakah ada sesuatu yang mau disampaikan atau diceritakan kepada saya, Pak? Iya nih Bu, kebetulan nih di kelas saya ada siswa yang ketika saya ngajar itu dia malah tidur terus. Kalau nggak Iya. tidur, nggak belajar, nggak bawa buku lagi. Belum lagi eh, di absennya saja itu sudah beberapa kali alfa alias Iya, jarang sekolah nih. iya. Nah, sehingga kenapa saya ingin berbincang sama Ibu, mudah-mudahan dari perbincangan hari ini saya mendapatkan solusi dari Ibu. Begitu ya, Pak. Iya, Silahkan, Pak. Dengan senang hati saya akan mendengarkan. oke. Gini ya Bu, Ya, Pak. eh, jadi Ya. kebetulan dalam percakapan kali ini saya berharap saya bisa mengubah perilaku atau sifat siswa tersebut supaya menjadi lebih baik. Setidaknya dia tidak tidur terus dan juga sekolahnya rajin. Terutama ketika belajar dia betul-betul fokus belajar. Seperti itu, Bu. Oh, oh iya ya. Jadi Bapak punya permasalahan bahwa ada seorang murid yang suka tidur di kelas, tidak mau belajar, dan sering tidak hadir sekolah. Begitu ya, Pak? Iya, Bu. Jadi, Pak, dari percakapan ini, apa kira-kira yang Bapak harapkan dari perbincangan kita sore ini, Pak? Oh, iya, Bu. Jadi gini, kebetulan kan saya ngajar di kelas 11. Ya, Nah, indikator baik menurut saya ya, agar siswa tersebut bisa menjadi baik, pertama salah satunya ya tadi siswa tersebut tidak tidur saat belajar ya. dan juga fokus saat belajar dan juga dia tetap semangat belajar dengan terus sekolah gitu. Jadi tidak Iya, bolong-bolong Pak. sekolahnya seperti itu Bu. Iya, baik. Dari paparan Bapak, indikator baik yang Bapak katakan yang pertama yaitu tidak tidur di kelas, begitu ya, Pak? Iya Bu. Nah, kira-kira menurut Pak Salim, apa saja yang bisa dilakukan Pak Salim agar bisa mengubah kebiasaan siswa tersebut dan memenuhi indikator baik tersebut? Apa kira-kira yang bisa Pak Salim lakukan? Nah, hal-hal yang memang mungkin bisa saya lakukan Ya, untuk memenuhi indikator tersebut, yang pertama yang akan saya lakukan itu yaitu melakukan pendekatan secara personal, baik kepada siswanya, agar kita tahu juga mungkin kebutuhan dasar apa yang mungkin dia belum penuhi. ya, Kemudian saya pun akan mencoba melakukan kesepakatan kelas, ya. karena yang tidurnya itu tidak hanya dia saja, tapi ada beberapa siswa yang memang Mhm. kadang-kadang sama-sama ikut tidur gitu Bu. Iya, Pak. Nah, kemudian juga dari keyakinan kelas tersebut, mudah-mudahan mereka bisa yakin dan juga mau Mhm. merubah dari apa yang mereka lakukan sesuai dengan konsekuensi yang disepakati oleh siswa itu sendiri. Iya. Kemudian juga saya pun akan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik itu dengan orang tua, Ya. kemudian dari pengurus pondok, karena memang sebagiannya adalah santri, serta masyarakat sekitar, agar saya pun tahu dia itu memang berangkat atau tidak dari sekolahnya. Karena sebagian juga ada yang memang sudah berangkat dari rumah, ternyata ke Iya. sekolahnya tidak Sudah datang. sampai. Gitu, Bu. Nah, itu mungkin. Dan terakhirnya, yang langkah yang keempat, saya akan menyampaikan sedikit kisah-kisah orang-orang yang sukses sebagai motivasi bagi mereka. Gitu. Karena hal-hal tersebut mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi mereka untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Seperti itu, Bu. Oh, baik Pak Salim.
luar biasa sekali ya langkah yang akan Bapak ambil. Jadi kalau saya simpulkan, Pak Salim tadi mengatakan yang pertama langkah yang akan Bapak lakukan adalah melakukan pendekatan secara personal ya Pak terhadap Iya, siswa tersebut. iya, Di Bu. mana ia kemungkinan melakukan hal tersebut dikarenakan ada salah satu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi yang kita tidak tahu ya Pak. Iya, Bu. Iya. Maka terlebih dahulu Bapak tadi mau mencari indikator-indikator tersebut. Kemudian yang kedua Bapak mengatakan Bapak akan membuat kesepakatan kelas ya Pak. Iya, Bu. Di mana kesepakatan kelas ini bersumber dari kesepakatan siswa itu sendiri. Dengan begitu akan membuat mereka bertanggung jawab atas hal tersebut ya Pak. Iya, Bu. Iya, betul sekali. Dan yang ketiga, Bapak akan bekerja sama dengan semua pihak sebagai kontrol siswa. Dan yang Iya, terakhir, untuk memberi motivasi atau contoh yang baik, Bapak akan menceritakan tentang orang-orang yang sukses supaya lebih memotivasi mereka. Begitu ya, Pak? iya, Bu. Jadi dengan demikian, menurut Ibu akan menimbulkan budaya positif kan ya, Bu? Oh, tentu saja, benar sekali, Pak. Dengan langkah yang Bapak lakukan tersebut akan menimbulkan budaya positif. Jadi, dari rencana aksi nyata atau rancangan tersebut, kira-kira kapan akan Bapak lakukan? Dari 4 langkah tersebut, saya akan segera melakukan kesepakatan kelas dulu, Bu. Karena kesepakatan kelas itulah yang memang harus disepakati dulu. Intinya, kita tidak akan memberikan restitusi jika Ya. sebelumnya kita belum menyepakati apa yang akan kita lakukan. Seperti itu, Bu. Insya Allah Oh, dalam waktu dekat ini, saya akan laksanakan hal tersebut. oh, betul. Jadi kemudian setelah itu Bapak akan menceritakan kisah-kisah orang sukses ya, sebagai motivasi dan contoh positif juga ya Pak ya buat mereka. Iya, Bu. Soalnya kan kenapa saya ingin menceritakan kisah-kisah orang-orang sukses tersebut karena tidak ada konotasi orang sukses itu dilahirkan dari seorang yang selalu tidur ataupun Iya, dari seorang yang memang bermalas-malasan. iya Seperti itu. betul betul. Ya. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab katanya tadi Bapak dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kira-kira kapan Bapak bisa tentukan untuk membuat kesepakatan kelas? Sebaiknya dilakukan sesegera mungkin ya Pak Salim ya? Siap, Bu. Nah, kebetulan untuk membuat kesepakatan kelas ini, saya akan membuatnya di minggu depan, Bu. Soalnya kan saya masuknya seminggu sekali. Iya, Jadi, betul. minggu depan saya akan menyampaikan kesepakatan kelas tersebut dengan siswa. Baik, Pak Salim luar biasa sekali semangatnya. Berarti minggu depan Bapak akan melaksanakan dengan langkah-langkah yang sudah Bapak ambil ya, supaya bisa mengubah siswa tersebut menjadi lebih baik lagi ya Pak. Nah, kira-kira dari perbincangan kita sore ini, apa yang sudah Bapak dapatkan? Ya, Ya, berkat Bu Desya, pada sore hari ini saya mendapatkan solusi bagaimana saya menghadapi anak didik saya yang berperilaku kurang baik, khususnya selalu tidur saat belajar. ya. Dan juga saya bisa menjadi lebih mengerti mengenai langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan untuk mengubah perilaku siswa tersebut. Terima kasih ya Bu. Obrolan hari ini sangat bermanfaat, penting bagi saya. Sama-sama Bapak. Uh, saya juga terima kasih luar biasa sekali langkah yang akan Bapak lakukan. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya Pak ya. Untuk selanjutnya kita nantinya bisa berbincang kembali untuk perkembangan siswa Pak Salim, apakah terdapat perubahan yang lebih baik atau tidak. Tetapi kita berharap tentu saja berubah menjadi lebih baik lagi kan ya Pak ya. Iya Bu, saya juga mohon maaf nih sudah mengganggu waktu Ibu, Tidak apalagi sore-sore ini kan apa-apa. waktu istirahat Ibu ya. Tidak apa-apa. Sama-sama. Terima kasih juga ya Pak Salim. Baik, kalau begitu kita akhiri perbincangan kita pada sore ini ya Pak ya.
Selamat sore. Assalamualaikum Pak Salim. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih. Maaf nih sudah ganggu ya. Sama-sama. Bu Desya, Waalaikumsalam Pak Salim. apa kabarnya Ibu Desya? Alhamdulillah baik Pak Salim. Semoga Bapak juga dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah juga baik. Ngomong-ngomong, tumben Bu, Ibu Desya menghubungi saya. Ada apa ya Bu? Apakah ada sesuatu yang mau disampaikan atau diceritakan kepada saya Bu? Iya Pak, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Bapak. Saya ingin sharing tentang salah satu peserta didik di kelas saya Pak. Mungkin nanti ada solusi dari Bapak. Oh begitu. Silakan Bu, dengan senang hati saya akan mendengarkan. Begini Pak, ada salah satu peserta didik di kelas saya. Dia mempunyai perilaku yang kurang baik. Dia selalu mengganggu temannya. Kemudian dia juga tidak mau belajar dan sering tidak hadir ke sekolah. Oh begitu ya. Jadi Ibu punya permasalahan bahwa ada seorang murid yang usil, suka mengganggu teman, tidak mau belajar, dan sering tidak hadir ke sekolah. Begitu ya Bu? Iya, betul sekali Pak Salim. Jadi Ibu, dari percakapan ini, apa yang kira-kira Ibu harapkan dari perbincangan kita sore ini Bu? Uh, saya berharap dari percakapan ini saya bisa mendapatkan solusi nantinya bagaimana cara saya mengubah sifat atau perilaku siswa tersebut supaya bisa menjadi lebih baik lagi, setidaknya tidak mengganggu temannya dan mau belajar, Pak. Oh, jadi harapan Ibu ingin supaya anak tersebut berubah perilakunya agar berubah menjadi baik ya. Tidak Iya, usil, juga tidak mengganggu temannya lagi di kelas ya, Bu. iya betul Pak Salim. Ya, ya, ya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira nih ya, Bu, Ya, indikator baik apa yang menurut Ibu Desa itu baik gitu? uh, ya Pak, ini kan siswa saya di kelas 5 SD ya Pak. Ya. Jadi terbaik menurut saya itu adalah yang pertama dia tidak mengganggu temannya. Kemudian yang kedua dia bisa menghargai temannya, saling tolong menolong, dan yang ketiga dia mempunyai rasa empati yang tinggi kepada temannya. Baik. Dari paparan Ibu, indikator baik yang Ibu katakan, tadi Bapak Ibu menyebutkan yang pertama, siswa tersebut tidak mengganggu temannya, begitu ya? Iya Nah, Pak. kira-kira menurut Ibu Desya sendiri, apa saja yang bisa Ibu Desya lakukan supaya nanti bisa mengubah perilaku anak tersebut dan memenuhi indikator baik tersebut? Apa kira-kira yang bisa Ibu Desya lakukan? Yang pertama, saya akan melakukan pendekatan secara personal terhadap siswa tersebut. Mungkin ada sesuatu hal atau kebutuhan dasar yang belum didapatkan oleh siswa tersebut, sehingga saya harus mengetahuinya dahulu. Kemudian yang kedua, saya akan coba melakukan yaitu membuat kesepakatan kelas dan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian tujuan dan manfaatnya apa. Dengan demikian, siswa tersebut akan memberikan pendapatnya atau ide mereka sendiri, sehingga yang disepakati itu misalnya disiplin, saling menghormati, kemudian datang tepat waktu, tidak bolos sekolah, dan lain-lain. Jadi, dengan membuat kesepakatan kelas hasil pendapat mereka, dan mereka akan bertanggung jawab akan hal-hal tersebut.
Kemudian yang ketiganya, saya akan mencoba menceritakan tentang kisah-kisah keteladanan Rasulullah, sehingga dari cerita tersebut siswa dapat memahami dan mengenali tentang perilaku dan akhlak yang baik. Baik, Bu Desya. Luar biasa sekali langkah yang akan Ibu Desya ambil tersebut. Jadi, kalau saya simpulkan, Ibu Desya tadi mengatakan, yang pertama, langkah yang akan Ibu lakukan adalah melakukan pendekatan secara personal ya, Bu, terhadap Ya, siswa yang kebutuhan dasarnya ada yang belum terpenuhi, yang ya, kita tidak tahu ya. ya Pak. Maka lebih dahulu kita mencari indikator-indikator tersebut. Kemudian yang kedua, Ibu mengatakan bahwa Ibu akan membuat kesepakatan kelas di mana kesepakatan kelas ini bersumber dari kesepakatan siswa itu sendiri. Dengan Ya, begitu akan membuat mereka bertanggung jawab atas hal tersebut. Dan kemudian yang ketiga, untuk memberi motivasi atau contoh yang baik, Ibu Desya akan menceritakan tentang kisah-kisah Rasulullah ya sebagai Pak. teladan yang baik untuk mereka teladani. Begitu ya, Bu? Iya Pak. Baik. Jadi dengan demikian akan menimbulkan budaya positif juga kan ya Pak? Oh, iyalah, jelas, Bu. Benar sekali. Dengan langkah yang Ibu lakukan tersebut akan menimbulkan budaya positif, begitu ya. Ya Jadi, Pak. dari rencana aksi nyata atau rancangan tersebut, kira-kira nih, kapan Ibu mau melaksanakannya? Dari 3 langkah tersebut, saya akan segera melakukan kesepakatan kelas dalam waktu dekat ini, Pak. Oh, jadi kemudian nanti Ibu akan ceritakan kisah-kisah Rasulullah sebagai contoh yang positif ya, Bu? Iya, betul, Pak Salim. Ya, ya, ya. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab, katanya Ibu mengatakan dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kira-kira nih, kapan waktunya yang bisa Ibu tentukan untuk membuat kesepakatan kelas tersebut? Sebaiknya sih dilakukan sesegera mungkin ya, Bu. Tentu, Pak Salim, saya akan sesegera mungkin melaksanakannya dengan harapan siswa tersebut bisa berubah. Insya Allah di pertemuan besok akan saya lakukan, Pak. Baik, Bu. Luar biasa sekali, Bu. Semangatnya sudah sangat begitu besar. Terima Berarti kasih, besok Pak. langsung Ibu laksanakan ya, Bu. Ya, Semoga dengan langkah-langkah yang sudah Ibu Desya ambil tadi bisa mengubah sifat siswa tersebut menjadi lebih baik ya. ya Nah, Pak. kira-kira dari perbincangan kita sore ini apa yang Ibu Desya dapatkan? Baik Pak, terima kasih Pak Salim sebelumnya ya, karena berkat Pak Salim pada sore ini saya bisa mendapatkan solusi bagaimana saya menghadapi anak didik saya yang berperilaku kurang baik. Jadi saya juga bisa menjadi lebih mengerti mengenai langkah-langkahnya, apa yang harus saya lakukan terhadap siswa tersebut. Terima kasih ya Pak, obrolan kita hari ini sangat bermanfaat bagi saya. Ya, Bu, sama-sama. Luar biasa sekali langkah yang Ibu akan lakukan. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya, Bu. Ya Untuk Pak. selanjutnya, kita nanti bisa berbincang-bincang kembali untuk membicarakan perkembangan siswa budaya tersebut. Ya, Apakah Pak. terdapat perubahan yang lebih baik atau tidak. Namun, kita juga berharap tentu perubahan tersebut bisa menjadi lebih baik pada siswa yang Ibu Desya harapkan. Iya, Pak Salim. Terima kasih ya, Pak, untuk waktunya. Maaf saya jadi sharing ke Bapak. Sama-sama, Bu. Ya sudah, kalau begitu kita akhiri perbincangan kita pada sore ini ya. Ya, Pak. Assalamualaikum, Indonesia. Mohon maaf ya, Waalaikum kalau misalnya sama-sama. ada yang kurang tadi. Ya, Waalaikumsalam, Pak Salim.